Rahma. Selamat pagi, Pak. Ya, saya. Ini Oh iya. Mbak Rahma ini asalnya dari mana? Kan Jakarta ya? Ya, saya asal Jakarta, Pak. Asli Jakarta. Aslinya sebenarnya Bekasi sih, Pak. Saya enggak, saya tuh dari Cikarang sebenarnya. Cikarang. Kamu Bekasinya mana? Aku Bekasi Pondok Gede, Pak. Oh, Pondok Gede. Lebih ke kota lah ya. Oke, saya dipanggil Coach HP aja nggak apa-apa. Nah, ini sambil nunggu yang 1 menit lagi. Ini saya tes suara dulu ya. Oke. Iya, Pak. Terus saya coba share screen dulu ya. Coba terlihat atau enggak ya. Nanti baru kita masuk ke ini ke sesi biar nanti saya biar enak. Baik. Bagaimana? Rama terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, ya stop share ya. Jadi yang sebelumnya itu saya langsung open gitu. Jadi nggak tahu masuk atau enggak untuk share screen-nya karena tampil ID berbeda dengan platform yang lain. Terima kasih juga untuk tampil ID dan juga bisa ini kali ke-4 kita kerjasama dari Premier Academy. Salam kenal, Teh Rahma. Oh, kalau Bekasi Mpo ya. Ini rame nggak nih kayaknya kok di Cikarang udah diputar balik orang ya? Di sini masih banyak lalu lalang kok, Pak. Oh, orang yang kerja soalnya ya. Bisa. Oke, silakan Mbak Rahma. Saya manggil Mbak Rahma aja, nggak apa-apa. Mungkin bisa dimulai sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa. Oke, Coach. Baik. Halo semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:12, kita mulai acaranya ya. Selamat pagi semuanya, semoga masih tetap semangat nih di hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kalian dalam acara webinar Premier Academy dan tampil yang keempat dengan pembahasan membangun personal branding untuk mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma selaku Student Ambassador Bisa AI sekaligus moderator yang akan memandu webinar kali ini. Pada webinar kali ini, di pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas atau belajar mengenai bagaimana cara membangun personal branding untuk mahasiswa. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Agus Hadi Prayitno, SPT, MSc, CPC, selaku founder Premier Academy, penggerak wirausaha mahasiswa. Bapak Agus ini biasa dipanggil Coach HP ya teman-teman, jadi panggilnya Coach HP aja. Halo Coach HP, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, ini Rahma kali pertama ketemu dan ternyata satu kampung sesama Bekasi. Cuman Bekasi kota ya Rahma ternyata ya, saya kabupaten. Oke, baik. Tanpa basa-basi lagi, mungkin peserta di sini udah penasaran nih sama materi yang akan dibawakan oleh Coach HP. Kalau begitu, Coach HP dipersilakan untuk memulai. Oke. Terima kasih dan apresiasi buat Rahma yang pagi ini berkenan untuk mendampingi saya. Jadi mohon dibantu ya Rahma, saya coba share screen. Baik, Coach. Semoga sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan syukur alhamdulillah hari ini, hari Minggu, tepat di tanggal 8 Mei 2021, kita bisa bertemu kembali dan alhamdulillah ini juga kali keempat kita dalam bekerja sama dengan Bisa AI dan juga tampil ID untuk membuat program webinar bersama. Dan hari ini izinkan saya untuk sharing berbagi. Alhamdulillah saya menempuh pendidikan sarjana peternakan S1, kemudian Master of Science S2, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktor juga. Jadi saya sebagai mahasiswa doktoral, jadi cocok untuk materi apa yang saya sampaikan ini untuk terapkan di diri saya juga. Bagaimana akhirnya nanti teman-teman peserta di acara webinar hari ini untuk membangun personal branding untuk mahasiswa. Why? Kenapa mahasiswa? Hal yang menarik memang salah satu perubahan mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan di mana personal brand ini apalagi sekarang masuk ke era namanya Z generation atau zillennial, dan masa milenial sudah lewat dan
Saya rasa teman-teman yang hari ini notabene masuk generasi Z. Terima kasih Mbak Rahma, ternyata sesama dari Bekasi, cuman saya dari Bekasi Kabupaten. Saya hari ini masih stay di Jember, jadi saya mengajar di Politeknik Negeri Jember. Saya seorang sarjana peternakan, saya punya passionate ya, itu di bidang people development. Salah satunya adalah untuk percepatan pertumbuhan usaha baru, terutama mahasiswa. Dan saya mengambil peran sebagai penggerak wirausaha mahasiswa, di mana di Brilliant Academy ini kita punya misi untuk mencetak sejuta wirausaha baru mahasiswa yang berakhlak mulia. Silakan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut pasca kegiatan hari ini itu lewat Instagram, atau nanti di akhir sesi saya sampaikan juga untuk sosial media WhatsApp ataupun Telegram yang saya miliki. Saya open untuk terbuka untuk bisa diskusi. Sebelumnya, perkenalkan lagi, jadi saya biasa tadi, terima kasih Mbak Rahma ya, untuk sudah disampaikan bahwa saya biasa dipanggil Coach HP. Jadi dalam kegiatan untuk training seperti ini, dalam proses pendampingan wirausaha, misalnya UMKM gitu, saya biasa dipanggil Coach HP. Ini adalah satu bentuk personal brandnya saya gitu. Kenapa akhirnya setiap aktivitas yang saya lakukan, saya selalu mengenalkan diri, nama lengkap, dan juga ibaratnya nama artis atau nama panggungnya gitu. Itu ada yang memang memiliki namanya sesuai dengan nama aslinya, atau ada yang memang nama lain yang itu lebih populer dibandingkan nama aslinya gitu. Dan sekiranya teman-teman juga sudah mungkin familiar terhadap nama-nama tertentu, apakah itu nama aslinya? Ternyata gitu. Nah, itulah bagian dari personal brand yang memang akhirnya dilakukan aktivitas branding. Saya founder dari Trainer Academy, dan terima kasih untuk yang hari ini sudah berkenan hadir, para peserta yang kegiatan hari ini meluangkan waktunya di tengah puasa. Insya Allah semoga menjadi amal kebaikan buat kita semua. Trainer Academy ini sebagai kegelisahan saya sebenarnya melihat bahwa bagaimana mahasiswa itu punya masa tunggu kurang lebih 2-3 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Masuk pandemi itu semakin tidak mudah lagi karena sebagian perusahaan itu malah kolaps atau mungkin menutup usahanya, sehingga peluang untuk menganggur itu lebih banyak. Kenapa akhirnya Trainer Academy ini hadir untuk sekiranya mensupport sebagai usaha sosial di bidang akademi ya ataupun pendidikan untuk pengembangan pemuda Indonesia yang notabene student ataupun mahasiswa. Dan saya mengambil peran sebagai penggerak wirausaha mahasiswa dengan programnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mendorong saya untuk akhirnya berkomitmen untuk bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan wirausaha baru di Indonesia, yang terutama adalah mahasiswa. Kemudian saya punya visi hidup untuk memberikan dampak yang luar biasa dan perubahan yang lebih baik untuk negeri. Lalu misi saya adalah untuk mencetak sejuta wirausaha mahasiswa berakhlak mulia. Lewat Brilliant Academy adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, saya punya passionate ataupun antusiasme untuk di people development. Jadi people development ini adalah satu sisi kehidupan yang sekiranya seseorang itu akan terus ingin dipenuhi sisi kehidupan tersebut, yaitu adalah people development. Salah satunya rekan-rekan semua yang notabene mahasiswa hadir, itulah bagian dari sisi kehidupan, yaitu adalah people development. Bisa jadi di tengah sisi yang lain ada orang-orang yang memang sedang menikmati liburannya di hari Minggu atau mungkin berkumpul dengan keluarga kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih sampai let's say maksimal nanti mungkin kita batasin waktu sampai pukul 12 maksimal. Saya berharap interaksi di antara peserta dan juga saya sebagai pemateri ya, trainer, untuk memberikan materi hari ini. Mungkin saya lebih banyak hari ini untuk menyampaikan ke kalian, jadi memberikan informasi, dan saya mohon izin untuk ikut belajar bersama dengan kalian sehingga kita sama-sama belajar. Saya mendapatkan experience dari kalian, begitu sebaliknya, dan saya mohon untuk ada interaksi dan juga inisiatif dari kalian untuk open mind atau sekiranya berkenan untuk mengertikan dari apa yang sekiranya nanti akan saya tanyakan, sehingga
proses belajar itu lebih bisa terserap oleh kalian. Karena jangan sampai nanti akhirnya dalam proses pembelajaran, saya kalau di kuliah itu pada saat di tengah sesi ditanya, ada yang ditanyakan gitu, atau kita selesaikan sesinya, oh iya Pak diselesaikan saja gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, karena dalam prosesnya insya Allah fisabilillah orang-orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi ataupun yang berniat untuk belajar insya Allah akan diangkat derajatnya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu kalian semua dan insya Allah bagaimana akhirnya waktu ini adalah investasi yang tidak berulang, di mana saya selalu diingatkan oleh istri saya bahwa investasi waktu itu adalah hal yang paling berharga karena ketika seseorang meluangkan waktunya berarti dia memberikan hal yang terbaik ataupun yang paling berharga dalam kehidupannya karena waktu berulang. Sehingga bagaimana teman-teman yang hadir hari ini saya sangat berapresiasi sekali dan juga memberikan hal yang akhirnya mungkin bisa jadi saya kasih bintang gitu untuk yang mau berkenan hadir, stay untuk mau belajar kurang lebih 2 jam ke depan, dan semoga apa yang diharapkan menjadi terpenuhi dari apa yang saya sampaikan terkait membangun personal branding untuk mahasiswa. Jikapun ada peserta yang bukan mahasiswa, ini dapat diterapkan juga. Notabene saya nanti lebih fokus ke mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke tahap materi, sekiranya mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi bekal akhirat kita. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum saya lanjut, sekiranya saya ingin tahu nih untuk peserta yang hadir, yang sudah hadir di ruang tampil ID, sekiranya ini dari mana selain Mbak Rahma ya, yang dari Bekasi hari ini, dan ternyata ramai-ramai saja di sana. Sekiranya untuk peserta yang lain mungkin bisa memberikan informasi dari mana aja, kalau boleh tahu, sehingga saya bisa memapping ya, memetakan ya kan, saya berkomunikasi dengan dari mana saja gitu, mungkin menggunakan gaya bahasa yang berbeda gitu. Ada dari mana aja, boleh di-share, mungkin dibantu Mbak Rahma. Iya, ayo teman-teman ditulis kolom chat atau on mic juga boleh sebutin asal kampusnya atau asal domisilinya ya. Boleh. Sehingga akhirnya saya tahu, saya sekarang aktif sebagai staf pengajar di Politeknik Negeri Jember di program studi manajemen bisnis UNGAS. Memang untuk secara profesional, untuk sebagai lecturer, dosen saya di bidang manajemen bisnis UNGAS. Untuk kegiatan kewirausahaan, saya sudah sertifikasi coach. Jadi CPC itu adalah Certified Professional Coach. Untuk kegiatan pelatihan, saya menambahkan di belakang untuk akhirnya lebih memposisikan diri saya sebagai coach. Kemudian juga saya sudah mendapatkan sertifikasi untuk pendamping UMKM dari BNSP. Lalu juga kegiatan yang lain, biasanya memang saya lebih banyak ke arah ke pendampingan untuk people development, selain memang kegiatan kewirausahaan. Sudah ada yang respon, Mbak Rahma? Jika tidak, saya lanjut aja, nggak apa-apa, nanti mungkin sambil berjalan aja. Ya, sudah ada nih, Pak. Coach, ada yang dari kampusnya Bandung, tapi asalnya kota Medan. Ada yang kampusnya di Bogor, kotanya di Jakarta. Oh, berarti ini ya, asal Bogor, tapi asal Jakarta, tapi di Bogor, terus kemudian Medan, tapi di Bandung. Jadi nanti bahasa Medannya jadi logat Sunda mungkin gitu ya. Saya teh juga Sunda. Oke, terima kasih yang sudah hadir jauh-jauh. Mungkin berarti posisi di Medan ya. Karena kampus masih sepertinya belum ada aktivitas secara langsung. Dan hal yang menarik sebenarnya saya memulai dari gambar ini ya. Sayang ini sudah muncul. Sekiranya ada yang kenal kah di gambar ini, ya kan? Ada yang kenal dengan sosok ini? Saya juga baru kenal ternyata gitu. Saya coba searching gitu. Ternyata populer gitu. Ada yang kenal dengan sosok ini? Mohon maaf, sepertinya PPT-nya belum terganti deh slide-nya. Belum terganti, tapi di saya kok sudah ya? Atau ini ya, delay ya? Iya, di teman-teman yang lain juga belum terganti, Pak. Begitu.
Iya. Em, Sama juga? iya, masih sama. Mungkin boleh coba di-share ulang, Coach. Sebenarnya nih masih atau gimana ya? Coba ya, saya share ulang ya. Sudah terganti. Hah? Sudah? Ya, sudah terganti, Coach. Oh, sudah. Oke. Coba ya. Ini terlihat? Sudah terlihat. Nah, oke. Ada yang kenal dengan sosok ini? Siapa? Ini kalau Jet Generation harusnya kenal nih. Ada yang kenal? Ada yang Atau Rahma? Hah? katanya kenal banget, Oh, kenal banget. Siapa yang bilang itu? Kak Fahmi. Oke, Kak Mami dari Medan tadi, bukan? Iya, betul. Kak Fahmi yang Oke, dari. dari Medan. Nah, ini kalau boleh tahu siapa, lalu apa sih yang paling diingat dari sosok ini gitu? Kalau Rahma kenal? Kenal, ini Kak Jerome Pauline ya? Oke, Jerome Paul. Terus kemudian apa yang paling diingat? Kalau yang terlihat apa? Kepintarannya di bidang matematika, Pak, kalau yang saya tahu. Oke. Kepintaran ya, ada satu kata kepintaran, lalu ada bidang yaitu matematik ya. Itu yang berarti ada dua kata yang itu melekat di main atau pikirannya Rahma ya terkait sosok Jerome ya. Kalau yang lain tadi apa yang terlintas dari Jerome? Oke, teman-teman boleh dijawab nih, yang tahu Kak Jerome siapa? Ya. Kalau Rahma ya. Iya, halo, siapa ini? Saya kenalin dulu ya, saya Fahmi. Oke, Yang Fahmi. dari Medan tadi sebut, yang dari Medan. Oke. Oh, Medan. Kamu kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung semester terakhir nih. Semester Salah berapa satu ini? teman juga dari Kak Rahma, dari student ambassador juga di bisa AI. Oh ya, oke. Terima kasih udah berkenan hadir. Kamu di program studi apa? Di teknik informatika. Oh, TIP ya, berarti ya teknik informatika. Ini udah selesai, berarti tinggal wisuda kan? Ya lagi ngurus ya skripsian juga sih. Oh, skripsi ya. Oke. Nah, kalau kamu gimana? Kan kamu kenal ini ya, Jerome. Terus kemudian yang kamu paling ingat apa kalau dari sosok ini? Sosok ininya sih, brandingnya lewat sosial media. Apa Saya yang kenalnya paling teringat apa? Yang di YouTube sih. terlintas apa? Iya, apa yang Di terlintas? YouTuber berarti? YouTubernya? Konten sih, lebih ke konten creator. Oh, konten kreator. Oke, kalau karena kamu di bidang TI ya, jadi dari sudut pandang TI ini konten kreator gitu ya. Oke. Iya, Coach. Oke, terima kasih ya. Nah, terus kemudian apa, Fahmi? Kalau sosok ini kamu kenal? Belum terganti tuh, Coach. Iya, Pak, maaf, belum terganti. Belum terganti. Oke, sudah ada ya. Ya, sekarang Kayaknya ada delay kayaknya. Oke, kalau ini nggak usah di full screen nanti, Coach, biar terganti dia. kalau nggak full screen ini nanti langsung kelihatan, ketahuan ini. Coba, nggak apa-apa, is oke. Ini sosoknya siapa nih? Ini Fatur, Coach. Salah satu pelopor waktu mahasiswa ini ya, ikut turun ke jalan itu, Coach. Oke, ada teringat ya, ada satu momen ya. Oke, ini Atiatul Muqtadir nama aslinya, nama populernya Fatur. Oke. Kemudian satu lagi nih, ini coba kalau sosok ini kamu kenal nggak nih? Nah, kalau ini coba. Ini belum ini, Coach. Belum. Ya. Kalau Rahma kenal nggak nih? belum juga, Coach. Belum. Oke, ini ada namanya Nadira Nuraini Afifa. Oke, terima kasih ya. Jadi ada 3 sosok tadi yang saya coba tampilkan. Pertama Jerome, kemudian kedua Fatur, yang ketiga itu Nadira. Nah, sederhana sih sebenarnya gitu. Pada saat melihat satu dokumentasi foto misalnya gitu ya, keterlintasan pikiran kita dengan eranya digitalisasi ya. Terima kasih Fahmi, dan juga untuk nanti saya mohon untuk kita bisa berkomunikasi lagi ya. Saya mohon izin untuk lanjut ya. Jadi sebenarnya apa sih personal branding itu? Nah, akhirnya apa yang terpikir oleh kalian, apa personal branding itu apa? Coba.
Ada yang bisa bantu? Mungkin Fahmi nggak apa-apa. Apa sih personal? Karena Fahmi mau planning lulus juga kan. Nah ini biasanya menjadi hal yang bisa dibilang penting gitu untuk punya sebuah personal branding di era digitalisasi saat ini. Gitu. Boleh sih Kalau Coach, ini mungkin kalau menurut Fahmi apa personal branding itu apa yang terlintas di pikiran kamu apa? Karena sangat erat memang branding itu ke suatu bisnis gitu. Lalu ada sebagian juga terkait personal juga gitu. Dan sekarang sedang banyak dikembangkan sih sebenarnya untuk ke personal growth ataupun pengembangan diri yang untuk membuat sebuah personal branding juga. Nah kalau menurut Fahmi apa? Apa yang terlintas? lebih gini sih Coach, bagaimana kita bisa menjual diri kita lebih berharga lagi sih Coach. Oke, kamu lebih ke arah bagaimana kamu dapat menjual diri, tanda kutip positif ya, menjual dirinya ya. Oke, nah selain Fahmi, adakah yang berkenan untuk open mic atau mungkin di kolom chat? Kalau Rahma, mana Rahma? Kalau menurut saya lebih ke bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita ke orang lain sehingga orang lain itu ada melekat gitu tentang kitanya. Bagaimana memperkenalkan diri ke orang lain ya? Oke, coba kita balik ke kuliah gitu. Anggap aja kuliahnya itu mungkin bisa jadi ya personal branding ini akan berubah konteksnya. Melihat nanti satu perubahan yang sekarang lebih banyak kita sistemnya itu daring gitu. Pada saat kuliah secara offline, pernah nggak sih kalian itu mendengar, belum pernah ketemu orangnya, tahu nggak sih dia itu gini loh gitu, dia tuh gini loh gitu. Pernah nggak sih kayak begitu gitu, gibah baik gitu, ada yang bilang sih gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin mendengar sosok seseorang, tapi kalian belum pernah ketemu orangnya gitu? Pernah? Aku sendiri pernah, Coach. Oke, ngomongnya siapa nih? Menggibahkan siapa nih? Bahasa atau ada bahasa yang baru? Sekarang saya masih belum dapat ini bahasa generasi Z dalam sebenarnya diskusi baik gitu ya. Mengomongkan siapa nih? Sosok pria atau wanita? Kalau di Rahma kan kalau ngomongin kan wanita biasanya ngomongin pria ya gitu. Atau sesama wanita juga diobrolin. Biasanya ada mungkin sosok dosennya bisa gitu kan. Pernah nggak sih? Apa yang dibahas? Kalau cewek-cewek juga pernah. Terus kalau cowok misalnya dia udah ada yang pernah lomba ke luar negeri. Padahal sosoknya itu belum kenal tapi udah banyak diomongin. Si ini udah pernah lomba ke luar negeri gitu. Yang mana sih orangnya gitu, Pak? Oh gitu. Jadi sebelum kenal ya kalian itu menyampaikan informasi ya, yang nggak tahu pokoknya dapat dari mana gitu kan ya. Apa yang kamu rasa ketika mendapatkan informasi tentang sosok tersebut? Misalnya tadi ada, dia ini keluar negeri loh gitu. Apa yang kamu rasakan, Rahma? Rasa kagum sih, Pak. Kagum. Oh, ada kagum ya. Sekiranya pada saat nanti kamu ya punya kesempatan ketemu orang tersebut, ya respon apa yang akan kamu dapat ataupun sebaliknya apa yang akan kamu responkan ke dia gitu pada saat ketemu gitu? Mungkin seperti lebih nanya tentang pengalaman bagaimana aku bisa lomba ke luar negeri gitu. Terus selama di sana dia ngawen aja lombanya seperti itu mungkin, Pak. Oke. Kalau ini apa tadi Fahmi punya pengalaman kah? Ya, gimana Coach? Terkait kamu pernah nggak sih mendiskusikan seseorang yang kamu belum pernah ketemu, siapapun itu, ada sosoknya siapa ya, gitu? Misalnya siapa gitu, apakah itu teman kampus, bukan temennya kamu langsung gitu ya, misalnya gitu. Dan apa? Kalau tadi Rahma itu hal baik dalam tanda kutip, dia ikut lomba ke luar negeri, excited kan? Kok dia bisa lomba gitu ya, ada ingin tahu, terus kemudian tadi dia ingin akhirnya belajar dari orang tersebut gitu. Nah, kalau dari Fahmi apa yang pengalaman pernah dapat? Kalau di circle saya itu ya itu kompleks yang ke YouTuber sih, Coach. Ya kemarin tuh sempat ada pengalaman gini, sosoknya Reza Arab, Coach, kalau Coach tahu ya. Sosok Reza Arab tuh
Emang ya dengan dia yang seperti itu tapi banyak memotivasi orang lain sih coach. Yang kamu lihat orangnya atau hal lain dari orang tersebut? Saya lihat si orangnya, orangnya dengan yang tampilan yang seperti itu bisa sesukses ini gitu. Oke, oke. Nah, akhirnya satu kata yang teringat dari orang tersebut apa menurut kamu? Di kamu sendiri yang terlintas, sukseskah atau apa? Ada hal lain? Eh, Memiliki nilai sih coach. Dia kalau Apa udah nilainya? Nilainya apa? Satu dia kata atau mungkin apa dua ya, tiga kata boleh. Yang kamu ingat dari sosok yang tadi kamu sebutkan. Reza Rem ini kalau terjun kemanapun bersinar gitu coach. Oke, bersinar ya. Satu kata berarti kan bersinar ya. Itu yang melekat di kamu gitu kan terkait sosok Reza Arab. Oke. Karena masing-masing orang punya interpretasi ya, pesona tersendiri lalu ditangkap oleh orang lain. Nah, nanti bagaimana teman-teman yang dapat materi hari ini itu bisa mempraktekkan secara langsung. Oke, gitu ya. Nah, YouTube itu salah satu channel, oke, sumber untuk akhirnya mengkomunikasikan dan cukup banyak sekarang. Nah, terima kasih untuk responnya. Kemudian ini, oke. Nah, terkait personal branding, kalau dari apa yang saya dapat informasinya ya, ini dan literally saya mengacu ke referensi yang memang sudah di expert yang memang menyampaikan kalau di suatu yang akhirnya melekat di pikiran kita terkait ya seseorang, itulah personal brand gitu. Jadi bagaimana seseorang itu yang ada di pikiran orang lain, nah, itu adalah personal brand. Nah, bagaimana akhirnya menjadi penting, apa sih yang teringat dari orang lain tersebut gitu kan, macam-macam tadi, ya kan, bisa dari aktivitasnya, pekerjaannya, nilai tadi yang disampaikan oleh Fahmi, kayak gitu, dan bisa bentuk prestasi dan banyak hal yang akhirnya dilekatkan ke orang tersebut. Dan ada yang paling puncak nanti, dia ingin dikenal sebagai apa, atau orang lain mengenal dia sebagai apa gitu. Nah, ini menjadi PR untuk teman-teman semua. Jika sudah ada, apakah dari apa yang teman-teman harapkan ingin dikenal sebagai apa, itu sesuai dengan respon dari orang lain mengenal teman-teman gitu. Bisa jadi berbeda gitu. Jadi ingin personal branding ini tentang orang lain membicarakan kita, bukan kita ingin dibicarakan sebagai apa gitu. Nah, lebih ke arah bagaimana orang lain mengkomunikasikan tentang diri kita ini sebagai apa gitu, atau seperti apa kayak gitu. Nah, yang akhirnya yang ini menjadi hal-hal yang perlu memang direnungkan, lalu dipetakan, sehingga teman-teman punya nanti akhirnya kekuatan untuk yang mau menonjolkan. Kekurangan itu nggak usah ditutupin, ya kan, biarkan fokus ke hal yang akhirnya mau diunggulkan. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah apa yang orang lain ingat tentang kamu. Nah, kamu ini personal misalnya. Nah, saya boleh ke Fahmi ya. Halo Ya Fahmi. boleh coach. Halo. Oke, nah Fahmi semester jatuhnya berapa? 8 ya. Semester 8 ya coach. Oke, 8. Fahmi pernah mendengar orang lain membicarakan tentang Fahmi, baik itu hal yang sesuai ataupun yang tiga, yang paling banyak Fahmi dengar ya, orang lain membicarakan Fahmi itu apa, tentang apanya, tentang seperti apa, singkatnya gitu, apa Oh, yang paling yang Fahmi pernah tahu gitu, Fahmi lu tuh gini gitu ya, loh kok orang lain kok ngomongin gini gitu ya gitu, atau secara langsung gitu, apa yang paling Fahmi sering dengar? hmm,
Konten kreator waktu itu masih zamannya Facebook, Twitter itu baru masuk. Nah, itu ya jadi memang belum ada YouTube yang belum populer itu. Walaupun sudah ada. Oke, kalau Rahma? Iya, Coach. Kalau Rahma, apa yang orang lain bicarakan tentang kamu? Yang pernah kamu tahu gitu. Rahma semester berapa ya? Aku semester 4, Coach. Oke, semester 4. 4 berarti ketemu langsung itu di semester 1 ya? Masih ketemu ya? Iya, masih offline. Oh, oke. Nah, ini agak berbeda nih. Saya mungkin ada hal yang menarik mungkin dari Rahma karena mengalami proses pembelajaran daring yang lebih banyak gitu ya. Apa yang kalau Rahma dapat informasinya dari orang lain membicarakan tentang Kalau yang aku dengar itu, kalau kata teman-temanku, aku jago di programming. Soalnya aku dulu sempat di SMKRPL juga, jadi relate gitu sama jurusan kuliah saat ini. Jadi pada bilangnya tuh, Rahma jago programming nih gitu. Berarti kamu programmer ya? Programming kan aktivitasnya ya, berarti programmer ya. Oke. Selain itu, apa yang akhirnya membicarakan tentang kamu dari orang lain? Kalau selain itu, seperti pada bilang, Rahma ini aktif ikut banyak organisasi gitu. Oke, aktif bisa jadi disebut aktivis ya. Nah, itu dua hal. Ada satu hal lagi yang lain? Sudah itu aja, Coach. Nah, kalau akhirnya ya dari persepsi Rahma sendiri ini saat ini gitu, dari dua kata itu yang dilekatkan ke Rahma, apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin sampaikan ke orang lain gitu? Sebenarnya sudah sesuai sih, Coach, kalau untuk di jenjang kuliah ini juga. Oke, sudah sesuai ya. Oke, nah terima kasih ya. Nah, apa yang orang lain ingat tentang kamu itu berarti adalah secara tidak langsung teman-teman sudah mempersonal brandingkan diri teman-teman. Sehingga apa yang dibicarakan orang lain itu akan akhirnya menjadi tadi nilai yang teman-teman dapat, umpan baliknya ya. Nah, kebanyakan, kenapa saya bilang kebanyakan? Yang saya ketahuin ya, sedikit sekali akhirnya memang notabene mahasiswa yang sudah merencanakan ya persona dirinya itu ingin dikenal sebagai apa sih kayak gitu. Biasanya dosen itu mengingat orang yang paling aktif di kelas sama yang paling apa bisa dibilang bukan nyebelin sih sebenarnya gitu. Yang rame bisa bilang, yang rusuh gitu kan, atau yang paling telatan biasanya, yang nggak kena ngumpulin tugas gitu, karena daily gitu, sehingga akhirnya dari aktivitas itu muncul ya sebuah label. Nah, label ini bisa menjadi baik, bisa menjadi negatif. Di zaman digitalisasi, ketika sudah menstatementkan sesuatu, akhirnya apalagi sekarang notabene viral gitu, satu bisa cepat terangkat, bisa juga cepat hilang gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ataupun concern buat teman-teman saat ini. Ya, semoga yang lain juga sudah mulai dan ada
ketika saya tanya sebagian mahasiswa gitu, kamu itu keunggulannya apa? Biasanya dia mulai bingung gitu, tidak langsung responsif menjawab, oh ya, saya punya keunggulan ini, saya punya keunggulan ini, saya punya keunggulan ini. Dan ada juga sebagian mahasiswa yang dia lebih menyampaikan lebih banyak kekurangannya, saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dan ini adalah salah satu bentuk proses merespon bagaimana melihat sesuatunya itu dari sudut pandang yang positif atau yang negatif, tergantung. Nah, sehingga ini menjadi penting juga. Semakin kalian mengenal diri kalian, akan semakin memudahkan nanti dalam membuat personal branding kanvas kalian. Dan ketika tadi Fahmi menyampaikan ketika di kuliah, personal brandnya ini lalu ke depannya bukan seperti ini, itu bisa jadi nanti akan disesuaikan tergantung nanti siapa sih yang ingin mengenal diri kalian. Dan sederhana sih sebenarnya gitu, personal branding kalian itu apakah sudah cukup populer atau belum, bagaimana akhirnya dengan mesin pencari, contohnya misalnya Google, ketik nama lengkap kalian itu munculnya apa? Apakah muncul tampilan diri kalian atau tidak gitu. Ketika tidak muncul, berarti sangat mungkin kalian menjadi orang yang asing gitu, ya kan, di sosial media gitu, dan sulit untuk dicari gitu. Nah, ini menjadi penting juga, menjadi sebuah penilaian juga. Saya mau memplanning untuk apply beasiswa LPDP. Di sana dimintakan sosial media, Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Nah, pencari employee, yang pencari profesional, pekerja profesional pun di era digitalisasi saat ini, mereka akan melihat sosial media yang kita miliki, apakah itu Instagram, mungkin sekarang ada TikTok ya, atau ada YouTube juga, itu juga bisa menjadi hal yang baik ataupun hal yang negatif. Nah, ketika akhirnya kalian biasa memposting hal-hal yang positif, ya kan, yang menunjukkan pesonanya diri kalian, itu akan mendukung penilaian orang lain terhadap kalian. Oke. Nah, saya masuk lebih lanjut lagi. Nah, lalu kemudian sebenarnya kamu ini ingin dikenal seperti apa sih oleh orang lain? Kalau ke Fahmi? Ya, halo coach. Oke. Waktu orang lain membicarakan tentang kamu, apakah kamu memang sudah memetakan bahwa oh ya, saya ingin dikenal sebagai ini gitu. Akhirnya saya aktif di organisasi, ya kan. Lalu memang kamu biasa membuat konten itu. Sebelumnya itu kamu memang sudah ingin dikenal sebagai kedua hal tersebut atau memang belum terpikirkan waktu itu? Sudah sih, itu emang target sih coach. Oh, berarti dari awal aktivitas kamu di kampus, ya mulai semester 1 misalnya gitu, kamu memang sudah, oh ya saya pengen dikenal sebagai content creator nih, saya mau bikin konten gitu, lalu saya pengen aktif nih gitu, dan itu sejalan dengan akhirnya apa yang kamu rencanakan begitu? Atau pada saat berjalan baru kamu terpikirkan, oh iya, kayaknya memang saya pengen dikenal kayak ini nih gitu. Atau dari awal memang kamu sudah merencanakan gitu. Halo, Fahmi? Kak Fahmi, Keluar. putus, iya. Oh, terputus. Oke. Coba deh sekarang saya ke Rahma ya, sambil nunggu ya. Rahma kan udah 4 semester nih ya kan. Kalau Rahma memang apakah sudah merencanakan untuk oh saya pengen dikenal ini gitu. Atau memang sambil berjalan baru tahu oh ya udah deh sekalian gitu atau gimana? Oh iya, awalnya kalau yang sebagai aktivis seperti aktif dalam organisasi seperti itu emang awalnya belum saya rencanakan. Jadi pas awal ikut satu organisasi, terus ikut organisasi lainnya, lalu banyak yang bilang seperti itu, terus saya baru kayak merencanakan seperti itu coach. Itu di organisasi. Kalau di programmingnya? Kalau di programnya saya memang ingin sih coach, ingin dikenal sebagai sosok yang walaupun perempuan tapi bisa gitu di hal programmer atau di hal programmingnya. Oke. Nah, kamu barusan ngomongin sosok ya.
kalau boleh tahu, sosok aktivis yang menjadi inspirasi kamu siapa? Sebenarnya Wanita mungkin? untuk Sosok aktivis wanita, syukur-syukur, atau kayak siapa aja boleh. Ada? untuk pastinya belum ada sih coach, tapi untuk setiap wanita-wanita yang bekerja di bidang teknologi atau digital itu udah sebagai apa ya, seperti role model saya gitu coach. Kayak saya tuh kagum sama mereka. Sosoknya ada satu sebut nama mungkin siapa? Belum ada coach, saya juga. Hah? belum ada. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin setelah ini kamu bisa coba cari ya. Kan ada tuh yang vice presidennya Gojek, tapi sudah resign, sekarang bikin Binar Academy. Mungkin gitu. Oke, saya lanjut lagi ya sambil nanti nunggu Fahmi ya. Nah, maaf. Gimana? Ini sepertinya share screen-nya belum terganti ya PPT-nya. Oh, belum terganti? Oh iya, sekarang sudah baru terganti. Sudah. Oke. Nah, sekarang ngomongin personal brand, karena ini personal ya. Apakah teman-teman ini sudah mengenali diri teman-teman lebih deep atau lebih dalam, lebih menyeluruh gitu, lebih mengenal tidak hanya secara fisik, atau jarang-jarang, atau jangan-jangan malah jarang bercermin gitu, lebih banyaknya bikin TikTokan gitu tapi tanpa menyadari sosok dirinya gitu, atau lebih mengenal diri lebih inner ke dalam gitu, direnungi siapa saya, untuk apa saya hidup di dunia, lalu mau kemana saya ya setelah tidak di dunia misalnya gitu. Seberapa akhirnya kalau saya boleh tahu Rahma mengenal diri Rahma sendiri, coba kalau kita bisa diskusi, mungkin berbagi Rahma. Ya, kenapa coach mengenal diri saya sendiri? Seberapa kamu akhirnya sudah lebih mengenal diri kamu? Untuk saat ini mungkin kalau di dalam persen sekitar 70-80%. Oke. Itu sudah cukup mewakili diri kamu saat ini untuk menjadi seseorang yang memiliki performance terbaik misalnya gitu? Atau sekiranya kamu ingin lebih mengenal diri kamu lagi gitu? Berarti kan ada, kalau hitungannya persen berarti kan ada sampai 100 itu maksimal ya. Berarti kan masih ada gap 20 nih. Kalau di kondisi saat ini apakah kamu sudah cukup untuk mengenal diri kamu kayak gitu? Untuk saat ini mungkin cukup, tapi saya juga ingin mengenal lagi untuk kedepannya. Soalnya menurut saya untuk saat ini saya belum ada beberapa yang belum pasti gitu di dalam diri saya. Oke. Bolehkah kami tahu, tidak hanya saya karena kita ini nanti akan disiarkan ya, ada hal yang kamu belum tahu tentang diri kamu ya? Seperti saya tuh masih belum punya minat yang pasti di programming. Itu kan saya minatnya di programming, tapi kan programming itu banyak bidang-bidangnya, tapi saya belum menemukan satu hal yang pasti. Jadi saya masih berkelana di programming itu, mencoba web developer, mobile programming, seperti itu, coach. Oke, berarti kamu belum memiliki suatu kemantapan untuk spesifik bidang mana dari programming itu yang ingin kamu tekunin, begitu? Iya, betul begitu coach, yang benar-benar ingin saya tekuni. Oke, gitu ya. Nah, bolehkah saya lebih menggali tentang apa yang kamu sampaikan barusan? Iya, boleh coach. Oke, nah mengapa hal itu menjadi penting untuk kamu ketahuin untuk di kondisi saat ini, Rahma? Ya, karena untuk kedepannya kan juga pasti kalau saya bekerja itu milihnya pasti satu bidang, dan itu di bidang itu juga saya harus istilahnya benar-benar mantap lah di bidang itu. Nah sebelum saya memilih bidang itu saya berkelana dulu nih untuk nyari yang benar-benar saya bisa, saya akan kuasain detailnya gitu. Karena untuk mulai semua bidang itu kan juga tidak mungkin ya. Jadi bukan tidak mungkin, sangat
kurang mungkin menurut saya. Jadi saya masih ingin mencari satu bidang yang pasti untuk benar-benar saya tekuni untuk jenjang karir nanti, seperti itu, Coach. Oke. Goals-nya adalah kamu nanti untuk jenjang karir ya. Saya coba menangkap kata kuncinya. Jenjang karir berarti kan kamu nanti apakah itu as profesional ataupun nanti sebagai entrepreneur pun bisa ya, membangun startup bisnis sendiri kan bisa seperti itu ya kan, 2 peluang itu mungkin ya. Iya. Oke. Nah, sekiranya yang menjadi pertimbangan kamu untuk suatu hal, oke lah di sini di programming untuk kamu tekunin, tadi kan kamu ingin bisa dan kuasai ya. Berarti kan mampu dan kuasain gitu ya. Iya. Hal apa yang menjadi pertimbangan kamu untuk nanti karir di programming itu untuk kamu tekuni gitu? Pertimbangannya apa yang ingin kamu nanti, karena kemudahannya kah, karena kamu menyukainya kah, apakah karena tantangan di hal tersebut gitu, untuk sesuatu kamu dalami gitu, terutama ini dari segi untuk hal yang penguasaan ya, berarti kan kompetensi ya. Apa yang sekiranya menjadi pertimbangan kamu? Menjadi pertimbangan, satu, apa saya menyukainya, lalu bidang yang saya pilih ini apakah akan bagus untuk kedepannya di masa-masa mendatang nanti. Menurut saya itu untuk saat itu. Dua. Oke. Sudah ada berapa bidang yang kamu akhirnya tadi kan ada web developer, kemudian apalagi tadi, ada berapa tuh? Saya sudah coba web developer, lalu mobile programming, lalu juga saya coba mendalami UI UX design. Lalu selain itu saya juga lagi ingin mencoba mendalami tentang AI. AI. Berarti ada 4 bidang ya. Ada 4 bidang yang kamu sudah coba, atau yang AI itu sudah dicoba atau belum? Belum, tapi ingin nanti. Ingin. Ada 4 hal nih ya yang sudah, anggap aja ini sudah dilakukan semua 4 hal nih ya. Apakah kamu sudah merasa cukup untuk 4 bidang ini untuk kamu coba, lalu memantapkan, atau ada bidang lain yang kamu tertarik, ingin kamu coba, lalu nanti kamu berikan penilaian? Masih ada bidang lain yang ingin saya coba. Iya. Ada berapa bidang lagi yang ingin kamu coba kan? Kan dari 3 ini sudah, 1 akan jadi 4, ada berapa bidang lagi sekiranya? Ada mungkin sekitar 2 untuk saat ini, seperti 2 ya. Dari dalam jangka waktu dekat ini ada 6, anggap aja ada 6 bidang ya yang kamu, ada yang sudah dicoba, ada yang akan dicoba gitu ya. Lalu tadi kan kamu menyampaikan ada indikator, ada 2. Pertama, kamu menyukai, apakah itu dari aktivitasnya bisa, atau mungkin suka itu dari hal lain. Mungkin nanti kamu bisa mendeskripsikan ya. Saya izinkan saya untuk membantu Rahma, boleh ya. Yang kedua adalah prospek ke depannya, kayak gitu kan ya. Nah, prospek ke depannya bisa jadi kan kamu melihat sekarang dari segi perkembangan open recruitment ya, penerimaan dari 6 bidang tersebut. Lebih banyak mana sih, kan kamu bisa ngecek ya nanti ya, atau mungkin kamu menanyakan atau melihat sosok orang-orang yang memang bekerja di bidang tersebut, seberapa akhirnya dari persepsi mereka ini kedepannya akan sangat dibutuhkan, atau kurang dibutuhkan, atau apa, begitu ya. Nah, kiranya jika Rahma akhirnya membuat kriteria penilaian ya dari hal yang disukain, lalu juga prospek kedepannya ya. Kalau saya boleh memberikan skala penilaian misalnya ya, Rahma kalau dari hal yang disukain misalnya membuat scoring 1 sampai 10 gitu ya. 1 sangat tidak disukain, 10 ini sangat disukain. Kriterianya nanti silakan Rahma buat deskripsinya sendiri. Bisa kan ya seperti itu ya. Kemudian prospek pun sama ke depannya. Ini sangat berprospek, lalu ini kurang berprospek gitu. 1 sampai 10. Nah, dari 6 bidang tersebut kiranya Rahma bisa memberikan penilaian. Yang bidang pertama, tingkat kesukaannya untuk yang saya sukain sekian, prospeknya sekian, lalu di total, ya kan, begitupun yang lain. Lalu nanti tinggal tuh dilihat tuh, dari 2 skor itu kan di total ya, mana sih yang paling tinggi, kayak gitu.
bisa jadi yang paling tinggi ini belum tentu yang menjadi yang akan dipilih gitu. Nanti bisa dikaling lagi gitu. Diberikan kriteria lain. Oh, masukan dari orang tua misalnya gitu. Kalau melihat dari ini gimana? Atau ada pertimbangan dari orang lain misalnya. Nah, itu kan bisa menguatkan diri Rahma untuk akhirnya memutuskan untuk saat ini dulu. Bisa jadi nanti berubah gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi satu hal yang akhirnya bisa dilakukan oleh Rahma atau mungkin teman-teman yang lain. Sekiranya menurut Rahma bagaimana jika hal itu dilakukan? Iya, bagus sih menurut saya coach. Tapi untuk saat ini memang saya belum pernah mencoba yang tadi coach saranin. Jadi itu termasuk apa ya, saran yang berguna banget bagi saya. Nanti depannya saya mulai coba susun untuk bidang ini berapa nilainya, skalanya seperti itu. Oke, jadi itu dilakukan juga buat teman-teman yang lain gitu. Semakin akhirnya fokus terhadap satu hal ya ditekuni, karena ngomongin tadi Rahma menyampaikan hal yang dikuasai ya. Rahma di UPN Jakarta ya. Iya coach. Oke, ada uji kompetensi nanti pada saat lulus? Untuk saat ini saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Fahmi sudah masuk belum ya, Fahmi ya? Halo, sudah coach. Oh sudah. Fahmi, boleh tahu kamu pada saat lulus kamu di universitas mana, boleh tahu di Bandungnya? Saya di Politeknik Pos Indonesia coach. Kalau coach tahu tuh kalau di bawah Politeknik PT Pos. Pos. Kamu sudah uji kompetensi? Nah, nanti ada cukup di akhir. Nah, tapi di akhir. di waktu semester berapa itu saya udah dikasih kayak beasiswa pelatihan gitu coach dari BPTIK tuh, dari yang Kominfo. Nah, itu sudah dapat kompetensi juga gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kompetensi, ini nanti terkait personal branding gitu. Nah, kompetensi itu bagaimana sih seseorang disebut kompeten gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana seseorang itu disebut kompeten atau dia menguasai suatu bidang kayak gitu? Ada yang tahu bagaimana? Mungkin Fahmi atau Rahma atau yang lain? Ada yang tahu seseorang disebut kompeten itu bagaimana? Kalau untuk saat ini mungkin di Indonesia dibuktikan dengan yang tertulis sih coach. Oke, berarti ada sertifikatnya ya. Oke, sertifikatnya. Nah, selain sertifikat, bagaimana akhirnya kita, ya termasuk saya dan yang lain juga, oh dia tuh kompeten ini loh gitu. Pernah nggak sih kalian itu kan suatu rekomendasi, lalu menyampaikan, dia aja deh, dia tuh ini loh gitu. Kok kita bisa memberikan justifikasi itu gitu? Oh iya, mungkin seperti Halo? Halo coach. Terputus sepertinya saya. Slide-nya tampil lagi? Iya, sudah tampil. Oke, boleh tahu, ini kita diskusi gitu kan. Bagaimana akhirnya kita tahu seseorang itu kompeten gitu. Lalu kompeten itu apa sih? Gitu. Halo coach. Ya, halo. Sepertinya jaringan saya mungkin kali ya. Terputus. Oke. Seperti tadi juga terputus juga nih coach. Oke, nggak apa-apa. Gimana sekiranya kompeten? Karena ini nanti kaitannya juga terhadap personal branding juga. Tadi kan aktivis misalnya, lalu konten kreator, kemudian kalau Randy programming ya, programmer. Oke, terkait kompeten, ada yang bisa menyampaikan? Selain ini coach, selain yang tadi kan tertulis tadi. Oke. Nah, selain itu tadi mungkin dari pengalaman saya nih,
dari pengalaman dia sih. Kita seseorang tahu dia tanpa yang tertulis dengan brandingnya, coach. Jadi dia ini dia sudah ada pengalaman nih, udah mengerjakan project misalnya gitu ya, seperti itu mungkin, coach. Berarti ada namanya portofolio ya. Nah ya, portofolio ya. Oke. Kalau menurut Rahma ada yang berbeda? Awalnya saya juga berpikiran seperti Kak Fahmi, namun selain itu namun seperti portofolio, lalu seseorang itu ia mengerjakan project juga, coach. Ya, sama dan saya dengan Kak Fahmi. Oke, nah itu benar adanya. Pertama memang ditunjukkan secara legal, ya, ada pengakuan, syukur-syukur itu resminya tertulis gitu. Lalu ditunjukkan dengan bukti portofolio gitu. Portofolio itu nanti ada pengakuan dari orang lain bahwa ini valid, buktinya tinggal ditunjukkan saja gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang akhirnya menjadi orang yang kompeten untuk suatu bidang ya, karena nanti ini menyangkut di aktivitas untuk nanti di branding teman-teman. Bagaimana? Ada yang tahu? Ini siapa? Rahma atau Fahmi ini? Iya, maaf coach, tadi bagaimana? Bagaimana seseorang itu akhirnya menjadi kompeten? Apa yang dilakukannya kayak gitu? Oh iya, ini ada yang jawab coach. Gimana? Mesti ke komunitas. Bagaimana? Kurang tepat. Bagaimana misalnya Rahma menjadi kompeten akhirnya seperti apa? Bagaimana Rahma kan tadi kompeten kan ada buktinya, lalu ada portofolionya gitu kan. Lalu bagaimana Rahma menjadi seseorang yang akhirnya kompeten di satu bidang kayak gitu? Kalau untuk saya sendiri, saya bilang kompeten di bidang itu ketika saya sudah menguasainya. Oke, sampai bisa menguasai itu apa yang dilakukan? Mungkin satu tadi seperti sudah membuat project itu kan juga sebagai bentuk kalau saya sudah menguasai hal itu. Lalu mungkin misalnya ada suatu case yang baru, kerjakannya dengan lancar, itu juga tandanya kan saya juga sudah menguasai. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya. Kalau sudah menguasai pasti mengerjakannya dengan cepat. Seperti itu coach kalau menurut saya. Nah, indikatornya ketika orang menguasai dari apa yang dia kerjakan atau kompeten, yang dihasilkan itu tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk bisa mencapai itu, ada yang menyampaikan the mother of kompeten ya, itu adalah repetisi gitu. Nah, repetisi itu adalah pengulangan. Apa sih yang kalian lakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi unconscious kompeten. Jadi kemampuan yang tidak disadarin itu menjadi satu hal yang akhirnya kalian menjadi seseorang yang kompeten di satu bidang tersebut. Tinggal pertanyaannya sekarang, bidang apa yang tadi misalnya menyangkut ke Rahma ya. Ketika Rahma melakukan hal terus-menerus ya, itu dilakukan gitu. Ada yang menyampaikan sampai 10.000 kali jam terbang misalnya gitu. Seseorang bisa disebut kompeten di bidangnya gitu. Ada yang menyebutkan indikatornya 10.000 jam terbang kayak gitu. Atau tadi legalnya disampaikan gitu. Karena ini membangun satu tadi ya, pesona ataupun persepsi dari orang lain terhadap diri kita gitu. Dari kompetensi yang kita miliki. Bisa menjadi PR buat kita semua, termasuk saya gitu. Sekarang saya menekuni di bidang people development gitu, lalu di bidang pendampingan kewirausahaan. Dari kapan saya lakukan? Saya lakukan dari 2016 terus sampai sekarang gitu. Lalu membangun Brand Academy, lalu mempersonal brandingkan saya sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Dan tinggal nanti pada saat dicari saya lebih dikenal sebagaimana gitu. Dari aktivitas saya lakukan terus-menerus kayak gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih Fahmi dan juga Rahma. Ini saya coba lanjut lagi. Halo Coach.
Oke, Boleh menambahkan sedikit, Coach? oke, boleh. Ini tadi terputus-putus ya. Yang tadi tentang bagaimana kita disebut berkompeten gitu. Nah, kalau di pengalaman saya, setelah kita dikenal banyak orang dengan nilai yang kita punya itu gitu, Coach. Jadi ya saya nggak harus 1.000 kali jam terbang dulu gitu. Soalnya ya pengalaman saya, dia sudah dikenal sebagai, ya misalnya sekarang saya menekuni bidang data scientist gitu. Nah, di saat orang-orang telah mengenal saya sebagai data scientist, walaupun saya belum pernah mengerjakan project A gitu, tapi seseorang itu sudah mempercayai saya, nah tolong dikerjakan project ini. Nah, itu yang dikatakan apa ya, memiliki nilai sih, Coach. Ya, walaupun kita belum mengenal si project ini, tapi kita sudah dipercaya gitu, Coach. Oke, sebelum itu apakah kamu ada yang merekomendasikan untuk ke kamu, Fahmi misalnya, selain memang aktivitas pesona kamu yang sudah kamu lakukan? Sudah, Coach. Ada beberapa yang merekomendasikan juga gitu. Oke, itu adalah bagian juga yang mendorong untuk akhirnya orang itu menjadi trust gitu. Tidak mudah juga kan untuk ketika akhirnya kamu ya, untuk akhirnya kamu tiba-tiba bisa juga sih sebenarnya gitu. Karena di era digital saat ini orang sangat mungkin mencari informasi. Biasanya apa sih yang dicari orang? Tahu kan? Testimoni dari orang lain kan? Gimana nih kerjanya Fahmi? Itu membangun keyakinan untuk akhirnya oke, saya pakai kamu gitu. Sebelum ada itu biasanya orang masih berpikir, apalagi belum kenal kamu kan. Nah, itu juga menjadi penting untuk nanti personal branding aktivitas yang perlu dilakukan. Oke, terima kasih Fahmi untuk sharingnya. Nanti kita diskusi lagi. Ini adalah saya sampaikan terkait personal branding kanvas. Biasanya kanvas bisnis ini yang kalau teman-teman di kegiatan entrepreneurship atau kewirausahaan biasanya ini populer ya. Maaf, ya. Share screen-nya belum terganti lagi. Oh, belum terganti lagi. Oke. Dia terjeda ya kayaknya ya, mungkin ya, atau gimana ya? Kalau sekarang? Masih belum. Oh, masih belum. Tapi masih udah share screen sebenarnya. Iya. Masih belum? Ya, masih belum, Coach. Mungkin coba ganti slide-slide yang lainnya dulu sebagai pancingan, Coach. Oke, sudah? Iya, masih belum juga. Masih belum ya? Ini saya stop share dulu kali ya? Oh iya, boleh, Coach. Oke, saya stop share dulu ya. Ini belum tampil ya? Gelap ya tampilannya ya? Tampilannya ada, tapi belum terganti share screen-nya. Atau belum terganti slide-nya, maksud saya. Oh, berarti ya, terjeda kayaknya. Sebentar ya. Ini saya sudah stop, tapi tetap masih belum mau juga ya. Iya, kalau di saya masih belum. Kalau di teman-teman bagaimana? Apa sudah terganti ke Canva personal branding? Masih belum kah? Ini menginterpretasikan sebenarnya. Ini saya coba stop share, kenapa tidak mau ya? Coach, stop share-nya dari tampilnya langsung atau di luar tampil? Mohon ditunggu ya, teman-teman.
Halo, Rahma. Iya, halo Coach. Ini saya keluar ternyata barusan. Oke, mohon dibantu mungkin dari tim Bisa AI untuk saya bisa share screen untuk tampilan ininya. Tampilan presentation-nya belum muncul. Saya keluar ya tadi ya? Bener hilang ya saya ya? Iya, tadi sempat keluar Coach. Oke, makanya itu saya kok keluar gitu. Sekarang bagaimana? Ya, lagi loading. Ya, sudah terlihat Coach. Oke. Ya, terima kasih Coach. Nah, ini terlihat ya. Jadi ini adalah personal branding canvas. Jadi saya juga baru menemukan terkait personal branding untuk kanvasnya, dan ini untuk membantu memudahkan untuk teman-teman, termasuk saya juga. Jadi ini tidak baku untuk akhirnya harus kayak gini gitu, enggak gitu. Ini adalah untuk membantu memudahkan, karena ini bagian dari tools yang kita gunakan. Hampir sama tampilannya, ada 9 kotak untuk di personal branding canvas. Kalau Rahma sendiri sudah pernah tampilan ini? Belum Coach. Oh belum, oke. Dan ini sebenarnya saya tidak bisa nanti satu persatu, sebenarnya ini enaknya langsung praktis gitu buat teman-teman saat ini mempersonal brandingkannya seperti apa, lalu nanti ke depannya nanti tinggal disesuaikan juga, menyesuaikan dengan target audiensnya. Nah, yang pertama adalah fokusnya ke sebelah paling kanan, ya kan? Personal branding canvas, nanti kalian bisa gunakan ini, nama lengkapnya siapa, lalu tanggal berapa kalian buat untuk memudahkan, oke, ini pada saat tanggal sekian, tahun sekian, ini saya buat personal branding canvasnya. Nanti ada aktivitasnya juga yang dilakukan. Pertama, itu adalah siapa sih yang perlu tahu tentang diri kalian? Nah, ini kalian tentukan dulu, bisa itu kelompok orang, personal juga, gitu kan, yang ingin mengetahui ataupun perlu tahu tentang kalian, kayak gitu. Bisa komunitas apa yang perlu tahu tentang kalian itu. Dan di sini bisa jadi ke depannya ketika kalian mempersiapkan diri sebagai orang profesional, berarti yang akan menggunakan jasa kalian. Jika tidak secara profesional pun, kalian kalau di tingkat mahasiswa, peran kalian sebagai apa sih selain mahasiswa? Sebagai calon profesional, bener ya? Bisa bilang begitu. Kalau Rahma perannya selain mahasiswa sebagai apa? Kegiatan komunitas tadi ikut, bener ya? Iya, komunitas. Berarti kan anggota komunitas, ya kan? Kemudian berperan sebagai anggota masyarakat secara umum. Kemudian ada orang tua juga. Lalu ada yang menjadi yang perlu tahu tentang Rahma, bisa jadi dosen, bener? Iya, betul. Oke. Selain itu siapa lagi misalnya? Kalau teman-teman komunitas atau nah, perannya Rahma yang sekiranya perlu tahu gitu. Berarti kan tadi ada perannya berbeda-beda ya. Saya sebagai mahasiswa, berarti rekan-rekan teman mahasiswa, apakah itu di bidang studinya atau mungkin di mana mahasiswa yang lain kan? Apakah itu sebidang misalnya tadi di programming gitu kan ya, ataupun di bidang lain kan? Yang itu bisa untuk perlu tahu tentang Rahma kan begitu. Atau mungkin untuk calon kan juga kan perlu tahu juga kan, menjadi target audiens. Nah, di sini silakan teman-teman menentukan dulu siapa yang nanti perlu tahu tentang diri teman-teman. Kayak gitu. Teman kuliahnya kan belum tentu kan, karena untuk teman kuliah pun ada loh, termasuk saya ya. Saya waktu kuliah itu, saya nggak lebih kenal tentang teman saya itu. Gitu. Jadi nggak semuanya juga gitu. Nah, sekarang terbantukan dengan sosial media kayak gitu. Nah, di situ pertama tentukan dulu ya siapa yang memang perlu tahu tentang teman-teman. Ya, jadi ditentukan dulu tuh siapa gitu. Nah, kemudian sekiranya ini bisa ya didapat ya peran teman-teman itu sebagai apa untuk akhirnya teman-teman mau dikenal oleh siapa gitu. Oke ya. Sudah jelas ya di situ? Iya, sudah Coach. Oke, nah kemudian masuk ke positioning. Mengapa sih diri teman-teman yang memang perlu diketahui kayak gitu? Nah, di sini bisa teman-teman pertimbangkan bagaimana akhirnya
kalian itu mau diposisikan sebagai apa di mata orang lain tersebut, atau mengapa menjadi penting untuk orang lain tuh tahu, kayak gitu. Untuk teman-teman nanti perlu diketahui dari yang sudah menjadi target audiensnya oleh teman-teman, kayak gitu. Nah, dan ini nanti bisa disampaikan juga misalnya bahwa tadi Fahmi misalnya ya punya portofolio tadi kan, kemudian Rahma tadi juga punya portofolio dari aktivitas programming, bener ya? Iya, betul Coach. Bisa menghasilkan karya ini karena saya bisa menghasilkan karya ini loh, kayak gitu. Saya punya kemampuan ini loh, kayak gitu. Nah, itu dikuatkan positioningnya itu, oke, saya sebagai aktivis yang memang saya aktif di organisasi, berarti saya punya kemampuan leadership loh, gitu. Bisa nggak? Ya, saya punya kemampuan communication skill loh. Karena saat ini misalnya Rahma sebagai apa? Sebagai moderator ataupun master of ceremony misalnya gitu. Nah, mengapa ini dituliskan gitu? Mengapa orang lain akhirnya membutuhkan ataupun memerlukan diri teman-teman kayak gitu? Nah, di situ nanti bisa untuk akhirnya dimunculkan di situ, ya. Kemudian dari situ aktivitas berikutnya yang perlu diketahui adalah ngomongin sebenarnya apa manfaat yang Anda berikan ke orang lain tersebut. Di sini kalau ngomongin di bisnis memang itu namanya ada value proposition ya. Nah, kalau di situ akhirnya sekarang bagaimana ketika teman-teman sudah menentukan targetnya itu siapa yang menjadi audiens tadi, tergantung perannya teman-teman, ada yang sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai teman orang lain, kemudian calon profesional gitu kan. Nah, kemudian positioning sudah ditentukan dari apa yang akhirnya teman-teman kuasain gitu. Oke, saya punya kemampuan leadership, saya punya kemampuan misalnya communication skill gitu. Kemudian dari manfaat apa yang teman-teman berikan itu, bagaimana apa yang akhirnya teman-teman kasih ke sana. Nah, nilai ini bisa juga dalam bentuk kontribusi apa yang nanti orang lain itu peroleh dari teman-teman. Kayak gitu. Misalnya tadi informasi terkait apa? Kalau Rahma kan bikin programming ya, tadi program ya. Aktivitasnya misalnya tadi web design ya. Iya. Oke, mengapa akhirnya Rahma orang lain itu perlu tahu tentang Rahma gitu? Karena saya punya skill spesifik dari web design misalnya. Manfaat yang Rahma berikan ke calon ataupun ke orang itu apa informasinya? Bisa jadi dari tampilan portofolio itu untuk memberikan informasi pembelajaran misalnya, atau hal lain kayak gitu untuk membantu dalam proses pengembangan web kayak gitu. Bisa juga. Nah, tergantung nanti apa yang ingin akhirnya orang lain itu didapatkan ataupun diberikan oleh diri kita kayak gitu. Kalau saya misalnya, siapa yang perlu tahu tentang diri saya gitu? Pertama mahasiswa pastinya, karena saya di kegiatan di Planner Academy, ya kan, mitra dari kegiatan itu bisa jadi perusahaan BUMN, karena saya mencari untuk akhirnya menjadi mitra gitu. Mengapa? Karena kita punya sebagai kegiatan usaha sosial. Manfaat yang kita berikan adalah bagaimana orang-orang itu mendapatkan pembelajaran dengan biaya yang bisa dibilang itu sangat murah misalnya. Kenapa murah? Gitu. Terjangkau karena orang-orang yang nanti ikut di Planner Academy itu bayar semampunya gitu. Untuk kita dalam program misalnya inkubasi bisnis gitu, inklusif untuk mahasiswa. Ini yang akan kita untuk dalam program scholarship ya ataupun beasiswa kayak gitu. Nanti bisa dipetakan nih manfaat apa yang Anda ingin berikan ke orang lain gitu, informasi hal-hal positif kah, hal-hal yang baik kah, dan itu dari manfaat yang ingin diberikan, berarti kan manfaat itu kan ada aktivitas untuk mereka tahu kan. Nah, bagaimana mereka mengenal itu adalah bagian dari komunikasi yang kita lakukan. Kalau misalnya Rahma tadi di kegiatan aktivitas di komunitas ya, berarti kan secara langsung memang kan menyampaikan, ya kan, menunjukkan dari benefit yang sekiranya diberikan, kontribusinya secara langsung terhadap organisasi, terhadap teman-temannya juga kan bisa kayak gitu. Nah,
komunikasi yang dilakukan dengan kemudahan sekarang di sosial media ini didukung tadi misalnya Fahmi aktif sepertinya di YouTube ya. Jadi channel YouTube, kemudian misalnya sosial media yang lain, Instagram, Twitter, Facebook. Di sana berikan keterangan tentang nanti siapa diri kita atau core identity yang paling kiri, ya kan? Lalu tujukan juga value tadi yang Fahmi sampaikan itu adalah benefit yang kita ingin berikan ke orang lain. Biasanya itu dengan kalimat singkat ataupun kata-kata singkat di bagian bio biasanya ya kan ya. Bio itu mencerminkan secara singkat siapa kita, lalu manfaat apa yang ingin kita berikan, benar? Nah, itu yang sekiranya perlu untuk disampaikan ataupun dikomunikasikan. Dan juga kalau di zaman eranya saya itu zamannya namanya kartu nama, benar nggak sih? Saya nggak tahu kalian itu sekarang eranya menerima kartu nama atau tidak gitu. Sekarang bentuk kartu namanya bentuknya elektronik gitu. Pakai shortcut short link sederhana, kemudian ini websitenya saya gitu. Nah, kalau ingin membangun suatu personal branding lebih profesional, sekarang memang sebagian orang itu membuat sebuah website pribadi yang itu lebih personal untuk menunjukkan siapa dirinya, lalu manfaat apa yang dia berikan, ya kan? Nah, lalu bagaimana untuk mengkomunikasikannya? Selain dari aktivitas yang kita lakukan di sosial media, bentuk fisik yang kita lakukan bisa juga bentuk karya. Apakah kalau misalnya saya sebagai dosen berarti mengkomunikasikannya saya ikut di kegiatan seminar internasional maupun nasional. Kalian juga bisa ikut tadi seperti Rahma yang ngomongin tentang yang ikut peserta lomba gitu kan ya. Nah, itu dia mengkomunikasikan secara tidak langsung, dia ikut di lomba misalnya. Kemudian juga bisa dilakukan kalian dalam aktivitas-aktivitas yang banyak diberikan. Sekarang misalnya ada program Wira Desa kalau nggak salah untuk yang sekolah vokasi gitu kan dilakukan. Kemudian kemarin ada PKM, PKMV gitu, ada KBMI dan banyak aktivitas dari situ. Ketika kalian berkontribusi ikut di kegiatan tersebut, itu bagian mengkomunikasikan ya. Kemudian sampai di sini sekiranya sudah dapat gambaran ya, Rahma? Mungkin saya coba respon ke Rahma dulu sekiranya untuk dari apa yang saya sampaikan. Iya, Coach. Sudah. Sudah. Oke. Nah, berikutnya, lalu dari aktivitas karena kita memberikan manfaat ke orang lain, kiranya baik secara materi ataupun imateri, kita akan mendapatkan hasil benar. Nah, bentuk materi misalnya ketika teman-teman diundang ya kan sebagai misalnya pemateri di kegiatan organisasi sejenis ya kan, kalian bisa mendapatkan apresiasi benar. Nah, apresiasi itu bentuk imateri. Kemudian ternyata kalian tuh dapat bingkisan. Oh, saya dapat bingkisan loh bentuk materi, atau mungkin dapat fee gitu. Itu juga bisa. Kemudian dapat popularitas dari situ kegiatan aktivitasnya. Kemudian juga dapat rekomendasi dari orang lain untuk ke kalian dari manfaat yang kalian berikan gitu. Jadi apa yang kalian dapatkan itu bisa bentuk materi ataupun non materi yang kalian bisa peroleh gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi perlu kalian petakan dari aktivitas yang kalian lakukan nanti ya. Aktivitasnya di sebelah kirinya lagi. Jadi manfaat apa yang ingin kalian berikan? Nah, itu kalian akan mendapatkan bayaran, baik itu materi maupun non-materi. Oke. Nah, kemudian dari situ, kalian akhirnya paling ke sebelah kiri ya. Jadi ditentukan dulu audiensnya, baru kalian tentukan diri kalian, core identity. Core identity itu kalian nanti bisa menuliskan di sana. Biasanya secara singkat itu sebenarnya siapa sih kalian, misalnya student tadi ya. Kalau Rahma tadi kuliah di programming ya. Program studinya apa? Informatika. Oke, misalnya mahasiswa informatika di kampus UPN Jakarta, kemudian aktif di organisasi ini, ya kan, itu kan salah satu bagian dari identity, bener ya? Keberapa itu nggak perlu, nanti itu ke calon aja. Oke ya.
Nah, itu kemudian sifat pribadi juga bisa disampaikan di situ, kemudian juga tampilan profesional sebelumnya, jika memang punya sebuah karya yang itu sudah di launch, itu bisa disampaikan juga di core identity-nya. Saya misalnya sebagai dosen di Politeknik Negeri Jember, kemudian founder dari Trainer Academy, lalu di core identity pun kalian bisa menyampaikan visi ataupun visi kalian. Visi itu adalah bagian dari hal yang ingin kalian capai di masa depan. Misi adalah bagaimana cara untuk mencapainya. Dan itu kalian bisa sampaikan. Misalnya saya visinya tadi untuk memberikan dampak yang luar biasa dan perubahan yang lebih baik untuk negeri. Yang saya tampilkan di bio saya adalah untuk misinya mencetak ataupun menciptakan 1 juta wirausaha mahasiswa baru misalnya. Itu memberikan satu core identity, kurang lebih hal yang paling penting ditonjolkan untuk diketahui oleh target audiensnya. Lalu kalian memposisikannya sebagai apa? Saya sebagai dosen wirausaha apa gitu, karena aktivitas saya sebagai kegiatan yang memang untuk memberikan pendampingan wirausaha. Nah, komunikasi yang saya lakukan lewat mana? Lewat YouTube, Instagram, Twitter juga, Facebook juga, WA sekarang, ada Telegram juga gitu. Lalu karya dari kegiatan yang saya lakukan, saya ikut seminar internasional. Jadi saya memposisikan ada 2, saya sebagai lecturer, dosen, lalu juga sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Nah, manfaat yang saya berikan bagaimana orang-orang bisa mendapatkan pengetahuan terkait, kalau saya di bidang peternakan misalnya, kemudian kalau di kegiatan kewirausahaan, mana orang-orang mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan. Itu yang saya berikan kemanfaatannya. Apa yang saya dapat? Popularitas bisa, lalu kepercayaan dari orang lain, kemudian juga akhirnya nilai uang pun ketika sebagai pemateri misalnya itu bisa diperoleh gitu. Dan itu bisa materi maupun materi. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Nah, aktivitas yang kita lakukan itu dari manfaat yang mau kita berikan. Misalnya saya kan tadi memberikan manfaat terhadap mahasiswa yang ingin berwirausaha. Berarti kan saya melakukan pendampingan. Saya bikin program kejar, misalnya kelas belajar, kemudian saya membuat kegiatan program inkubasi bisnis inklusif untuk mahasiswa, kemudian melakukan pendampingan lewat bisnis coaching, lalu juga melakukan aktivitas misalnya personal coaching untuk usaha-usaha mahasiswa yang memang sudah siap di scale up misalnya. Nah, itu adalah aktivitas yang saya lakukan. Hal-hal itu yang akhirnya mendorong untuk nanti teman-teman tinggal memetakan bagaimana akhirnya aktivitas apa saja yang perlu dilakukan. Nah, kemudian bagaimana orang lain itu menjadi percaya kepada kita gitu. Ya, reason to believe. Dari aktivitas yang kita lakukan, bagaimana orang percaya? Biasanya hal yang membuat orang percaya itu tadi saya sudah coba berikan di awal, di tengah-tengah tadi ya ke Mas Fahmi itu. Misalnya salah satunya adalah adanya testimoni dari orang lain, itu bisa membuat orang lain itu lebih percaya kepada kita, ya kan? Kemudian portofolio itu juga kita bisa tampilkan, ini loh buktinya yang kita lakukan, ya kan? Ada sertifikasinya, ada ijazah yang kita miliki, kemudian kita aktif di sebuah asosiasi misalnya. Lalu kita punya hak kekayaan intelektual, misalnya kalau teman-teman nulis buku, bisa punya nomor ISBN, kemudian sekarang sangat terbuka sekali gitu, tidak hanya dosen ataupun penulis, kalian bisa menceritakan juga dari pengalaman kalian, ataupun kalau Rahma kan membuat program ya, program itu juga bisa didaftarkan ke hak kekayaan intelektual, itu adalah bagian yang membuat orang lain itu bisa lebih yakin terhadap apa? Terhadap Rahma gitu, untuk membuat sebuah program misalnya web atau hal yang lain kayak gitu. Nah, ini yang bisa disampaikan ataupun dipetakan gitu. Nah, kemudian apa yang sekiranya kita butuhkan gitu. Nah, yang kita butuhkan untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap kita, lalu dari aktivitas yang kita lakukan, kemudian manfaat yang ingin kita berikan. Misalnya ya, tadi Rahma mau ada 3 bidang yang ingin dipelajarin ya? Iya, Coach.
Berarti yang Rahma butuhkan adalah apa? Mengikuti training ataupun pelatihan terkait bidang tersebut. Jadi disampaikan di sini, baik itu secara fisik ya yang dibutuhkan ataupun secara keterampilan. Berarti ikut training, ikut seminar misalnya. Nah, itu disampaikan aktivitas apa yang perlu kita lakukan kayak gitu. Sehingga akhirnya belief-nya kita, ya reason to believe, orang yang untuk percaya terhadap kita, lalu positioning kita itu semakin bertambah, bener nggak? Ketika sekarang Rahma punya 6 kompetensi ya, yang ditujukan ya dengan sertifikat, lalu memposisikan bahwa saya mampu loh untuk akhirnya membuat program ini, membuat UI ini, ya kan, membuat tampilan untuk mobile program dan yang lain-lain gitu. Nah itu kan bisa disampaikan di situ, sehingga kemanfaatan yang Rahma ingin sampaikan dengan keterampilan yang dimiliki itu akan membuat hasil yang akan Rahma dapat lebih banyak. Ada yang menyampaikan Jim Rohn begini, ya kan, more skill, more money. Salah satunya, ketika kita punya banyak skill, ya, orang lain itu akan mendapatkan banyak benefit terhadap kita, sehingga orang lain akan memberikan juga banyak hal kepada kita. Gitu, bisa non materi kayak gitu. Ketika kita bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, jika pun tidak dibayar, dia rekomendasikan orang lain ketika orang lain mendapatkan masalah yang sama atau mungkin terkait dengan kemampuan kita. Pernah nggak sih mendapatkan hal kayak gitu? Tadi misalnya Fahmi ya, mendapatkan sebuah rekomendasi trust karena orang lain itu pernah bekerja sama dengan Fahmi, lalu nilai-nilainya ternyata tepat waktu pengerjaannya, lalu komunikasinya enak, nyaman gitu. Kemudian ramah juga gitu. Lalu ternyata di luar ekspektasi juga dalam pengerjaannya, dan ini sangat memberikan sesuatu yang excited, sehingga akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk orang lain mau memberikan apa? Memberikan ketika ada sebuah pekerjaan untuk ke diri kita gitu. Nah, ini yang akhirnya perlu dilakukan. Investasi itu bisa secara fisik maupun akhirnya tadi sebuah keterampilan. Jika teman-teman ingin akhirnya menguasai suatu bidang teman-teman belum lakukan, berarti ada investasi yang di situ perlu dilakukan. Waktunya, tenaganya, dan juga uangnya di sana. Sehingga tadi core identity kita menjadi bertambah, kemampuan untuk akhirnya manfaat yang kita berikan bertambah juga, lalu positioning kita juga bertambah juga. Sehingga apa yang kita dapat lebih banyak juga dengan akhirnya kepercayaan yang lebih kepada diri kita. Sampai di sini sekiranya sudah dapat gambaran ya terkait personal branding Kanvas. Bagaimana, Rahma? Ya, kalau saya sendiri sudah dapat gambarannya nih, Coach. Oke. Nah, hal ini yang sekiranya nanti bisa dikerjakan di rumah gitu. Memang ini perlu apa ya? Perlu diskusi gitu. Kalau dikerjakan sendiri, apakah mampu? Mampu. Ketika ada orang lain yang memberikan umpan balik, sebenarnya itu akan menjadi lebih bagus lagi. Sehingga ada umpan balik gitu. Umpan balik misalnya apa yang sudah kita lakukan. Bisa juga teman-teman menanyakan ke orang lain. Ya kan, mengapa sih kamu mempercayakan saya sebagai ini gitu. Pernah nggak sih akhirnya Rahma ditunjuk untuk mengerjakan sesuatu? Pernah, Coach. Misalnya apa? Mengerjakan suatu program apa gitu? Mengerjakan lebih ke ini sih, Coach, seperti ditunjuk jadi yang memimpin kelompok gitu. Oke. Nah, di situ kan berarti kan leadership gitu ya. Berarti apa yang akhirnya dilihat orang lain tadi, ini kan bagian dari manfaat yang diberikan. Berarti kemampuan leadership, kemampuan untuk mempersuasikan orang lain, itu kan sebuah keterampilan kan, manfaat yang diberikan kan. Mengapa Anda yang dipilih gitu? Karena kita udah punya portofolio sebelumnya. Saya sudah pernah menjadi misalnya kepala bidang di ini, ya kan, kepala ini gitu. Nah, ini yang dikomunikasikan, disampaikan lewat channel yang kita milikin kayak gitu. Dari sini sekiranya ada yang sudah bisa untuk melihat opportunity
dari dirinya ya. Semoga ini menjadi manfaat dan pastinya setelah kegiatan ini harapannya dipraktekkan gitu sehingga ini lebih bisa dan ini nanti bisa disesuaikan dengan target audiens yang akan kita targetkan gitu. Itu akan berbeda juga komunikasinya, manfaat yang diberikannya, kemudian apa yang membuat dia percaya terhadap kita gitu. Itu bisa disesuaikan. Nah, sehingga personal branding itu sekiranya perlu mencerminkan pertama strongnya kalian, kekuatan, kemudian bakatnya kalian. Di situ biasanya inner personal yang memang itu menjadi keunggulan di dalam diri kita. Lalu originalitas, keaslian yang membuat diri kalian itu hal yang unik karena setiap diri kita unik. Temukanlah keunikan itu, lalu sampaikanlah, interpretasikanlah ke orang lain sehingga orang lain tuh mengerti siapa diri kita, apa manfaat yang kita berikan, lalu mengapa mereka perlu menerima manfaat dari kita, lalu aktivitas apa yang kita lakukan untuk terus meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, lalu investasi apa yang kita luangkan untuk terus meningkatkan kemampuan kita sehingga kita dapat lebih mendapatkan banyak dari apa yang kita lakukan, baik itu materi maupun non materi. Kiranya materi saya kan masih cukup waktu saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pembelajarannya. Terima kasih, ini kontak saya, jadi bisa teman-teman nanti lihat di dosenwirausaha.com atau feel ya jika memang mau ke WA saya di 0856 866 9898. Terima kasih, Rahma, saya kembalikan ke Rahma. Oke, Coach. Terima kasih Coach atas penyampaian materinya. Materi yang sangat bagus ya teman-teman. Kita mendapatkan ilmu baru nih tentang bagaimana caranya membangun personal branding yang baik untuk diri kita, terutama untuk mahasiswa saat-saat ini. Ini mau dilanjut ke sesi tanya jawab ya Coach? Boleh. Ternyata saya tadi tidak menampilkan video ya. Kenapa Coach? Oh, Enggak, video. maksud tadi jadi ini saya baru sadar juga ternyata videonya nggak open, nggak apa-apa ya. Ya tadi sempat terputus. Oke, gimana nih teman-teman tentang materinya? Semoga dari sini kita mulai membangun personal branding untuk diri kita sendiri ya. Lalu jika ada yang masih bingung tentang bagaimana caranya atau yang lainnya, sekarang waktunya sesi tanya jawab nih dengan Coach HP. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diketik atau dikirim ke kolom chat, atau bisa juga disampaikan langsung di on mic aja, ditanya langsung ke Coach HP. Oke, ini saya berharap ada yang mau open mic juga nih. Ya, bagaimana nih teman-teman? Ini kalau tidak ada yang, kalau belum ditanyakan saya nanya dulu. Nah, kalau dari Rahma, kiranya apa yang hal baru yang Rahma dapat dari apa yang saya sudah sampaikan? Banyak banget Coach, jadi aku bisa tahu apa itu personal branding. Aku juga yang tadinya belum tahu apa itu personal branding canvas, jadi tahu pas Coach sudah sampaikan. Terus mungkin kedepannya mungkin aku mulai mau nyusun nih tentang personal branding canvasku sendiri. Jadi personal branding canvas itu tergantung situasi atau kebutuhannya ya Coach? Pertama tadi fokuskan ke audiens. Kan sekarang kamu masih di level mahasiswa, oke? Tadi peran kamu kan sebagai student, sebagai anak dari orang tua, kemudian bagian dari lingkungan keluarga, kemudian dari pertemanan mungkin kamu waktu SMA atau SMK ya, kemudian kamu akan menjadi calon profesional, kamu juga bagian dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat. Nah, peran-peran itu yang akan dibutuhkan manfaatnya kan beda-beda. Misalnya orang tua ingin mendapatkan informasi bahwa anaknya itu misalnya dia berprestasi, tunjukkan aktivitas yang kamu lakukan kan, ada kan? Nah itu kan terlihat gitu. Kalau teman-teman pergaulan kamu misalnya kamu inginnya mereka butuhnya apa? Informasi hal yang baru. Kalau kamu di bidang programming berarti kan sebidangnya kamu apa nih yang ingin kamu kasih ke mereka juga gitu. Nah, menyesuaikan dengan tadi target audiensnya, situasinya juga boleh gitu. Tinggal nanti mau difokuskan kemana. Oke, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya. Bagaimana teman-teman, apa ada yang bertanya?
Udah sama malu ya teman-teman. Ini saya Ini ada yang efek puasa mungkin. Atau ada di kolom ini apa di mana di bagian di bagian chat. Ini sedang ada yang mengetik nih. ada ya ngetik. Saya kok nggak lihat ya. Di mana kah? Di bagian kiri itu ada chat. Diklik aja coach, nanti muncul chatnya. Kita cuman belum ada typingnya. Atau mungkin di bagian Rahma ya. Oh ini ada Naomi Sandro Pasar Ibu lagi typing. Sebenarnya untuk kegiatan kanvas itu lebih enak sebenarnya langsung praktek ya, membuat, mentempel. Kalau kegiatannya sebenarnya ada, cuma saya belum sih karena memang kita kegiatan sekarang lebih ke arah training ya. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa kita diskusi lagi gitu, karena proses untuk praktek itu yang akan lebih meningkatkan dari training itu biasanya hanya 30-40%, dengan kita praktek itu kita bisa sampai 60-70% untuk penyerapan materinya karena dapat langsung gitu. Nah itu bagian penting sebenarnya. Iya betul banget. Ditunggu coach acara untuk praktek tentang personal brandingnya. Mau kolaborasi lagi dengan Wisai atau tampil? Saya belum tahu, atau mungkin dengan Rahma kampusnya juga bisa kita untuk menyebarkan pemanfaatan juga bisa juga kayak gitu. Oke, saya sangat terbuka sekali. Memang kalau untuk di kegiatan praktek itu media dan juga memang kesiapan juga dari target yang akan mau ikut juga kayak gitu. Karena kendalanya kita di komunikasi nih, di komunikasi untuk kayak yang agak menyulitkan sebenarnya. Karena butuh umpan balik gitu, kan butuh diskusi juga menyampaikan apa sudah sesuai atau tidak gitu. Karena nggak ada benar salah juga sebenarnya dalam proses penetapan personal branding, tinggal sesuai atau tidak dari apa yang akhirnya kita buat kok berbeda gitu ya. Tadi kan hal baik ya, kan ada juga personal branding yang negatif kan. Iya. Tanpa disadarin dari aktivitas yang dilakukan ternyata negatif gitu. Jadi personal branding itu bukan hanya yang baiknya aja ya coach, ada personal branding yang buruknya. Karena tanpa sadar kan orang lain itu melakukan aktivitas, ya kan, dari aktivitas itu lalu akhirnya orang lain kan yang melabelkan orang tersebut kan, apakah dari secara fisik misalnya, mohon maaf, secara sikap bisa juga, secara nilai diri dan banyak hal gitu. Dan kalau kita lihat orang lain, contohnya dia sederhana misalnya, saya sebagai dosen gitu, nggak munafik juga, orang lain juga ada yang membicarakan, wah Pak HP tuh gini gitu. Itu kan secara tidak langsung. Saya biasanya minta feedback juga, apa yang kalian ingat misalnya dengan nama saya gitu. Oh, dosen wirausaha. Nah, berarti kan sesuai nih. Karena di sosial media itu kita langsung melekatkan, misalnya saya @dosen wirausaha. Semuanya saya buat itu. Sebelumnya saya kan coach HP misalnya gitu. Nah, itu bagian dari untuk mau dilekatkan gitu. Misalnya Rahma programmer. Bisa juga gitu, ada brand yang mau dilekatkan ataupun posisi sebagai apa gitu. Saya selalu menyampaikan misalnya sebagai penggerak wirausaha mahasiswa terus gitu. Di mana di WhatsApp story misalnya. Kalau di Instagram saya misalnya, saya selalu mengisi, saya tidak rutin mengisi posting untuk motivasi gitu. Tapi aktivitasnya saya lakukan misalnya dengan Wisai, rutin ada eventnya terus gitu. Orang lain akan melihat kan, ya pasti gitu kan, terus gitu. Nah itu adalah bagian dari aktivitas yang saya lakukan. Ini ada Andika Rizky Sururi. Mohon izin bertanya, Coach, saya ingin bertanya, jika sebelumnya tadi dibahas cara kita membangun personal, lalu bagaimana cara kita mempertahankan personal branding di setiap jenjang, seperti di SMA, lalu di perkuliahan dan di dunia kerja. Daripada bertahan, lebih baik akhirnya berjuang gitu. Karena bertahan itu biasanya sampai di level mana energinya. Kalau berjuang itu kita terus mencapai goal. Kalau bertahan itu kita gimana ya? Sampai akhirnya biasa limit energi biasanya kayak gitu. Penggunaan kata itu akan berpengaruh terhadap tindakan sebenarnya. Nah, kalau untuk berjuang, bagaimana akhirnya teman-teman fokus terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendukung kepercayaan orang lain terhadap
core identity teman-teman kayak gitu. Jadi tunjukkan lewat aktivitas nyata misalnya. Teman memberikan manfaat kalau teman-teman itu orang yang jujur misalnya. Nah, jujur itu ditunjukkan dengan apa? Ketika mengerjakan misalnya secara mandiri, tuntaskan pekerjaan itu dengan totalitas misalnya. Kalau kemampuan leadership, tunjukkan kemampuan teman-teman pada saat akhirnya berkontribusi di suatu kegiatan. Tidak harus menjadi ketua misalnya, memberikan saran yang mendukung, lalu mempermudah dalam beraktivitas, tidak selalu mencari kesalahan, itu pun akan mendukung akhirnya itu teman-teman sedang memperjuangkan personal brandingnya kayak gitu. Lebih mudah ingat mana 10 kebaikan seseorang atau satu kesalahan orang lain? Satu kesalahan, Pak. Dan itu diingat terus kan ya. Wah, ini tuh dia tuh kayak gini. Padahal dia melakukan 10 kebaikan loh. Tapi yang diingat itu satu kebaikan. Makanya berhati-hatilah dalam bertindak, terutama dalam berucap. Ketika sudah berucap itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, ucapan itu sekarang bentuknya lewat apa? Kan di sosial media misalnya. Budayakan berterima kasih, mohon maaf jika memang ada hal yang menyinggung orang lain, lalu berikan apresiasi buat orang lain. Apresiasi itu dalam satu bentuk bahasa kasih. Nah, pernahkah kalian akhirnya, apresiasi ya atas prestasi kamu, kamu tuh ternyata orang yang akhirnya punya pilihan ya gitu. Loh, itu kan keangkat kan? Nah, membudayakan itu adalah satu bentuk peran menjadi seorang leader. Nah, dalam berkomunikasi itu harus dilatih. Saya pun melatih kemampuan saya dalam berpresentasi seperti ini misalnya gitu. Itu yang sekiranya saya bisa sampaikan, Mas Andika, untuk daripada bertahan lebih baik perjuangkan personal kamu. Kamu ingin dikenal sebagai apa sederhananya. Nah, terus perjuangkan hal itu. Jika memang ada yang tanda kutip ya, sekarang kan bahasanya nyinyir ya. Ini show off banget sih, lu gaya banget tuh, baru aja ikut lomba gitu kan, baru menang ini kan, ada orang berpikir kayak gitu kan ya. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang sih. Ada kalanya memang orang yang mengapresiasi, ada yang orang tanda kutip nyinyir. Nyinyir itu bisa jadi bentuk sayang dia dalam bentuk hal yang lain, gitu aja sudah. Sehingga akhirnya kita terus merasa akhirnya saya terus beraktivitas untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi jangan risaukan nyinyiran orang lain gitu. Nah, kadang-kadang kita kan baperan ya, apalagi era milenial ini, ternyata tingkat distress itu cukup tinggi. Gitu. Tidak di-like, tidak diapresiasi. Itu kan bentuk apresiasi, bener? Ya kan? Coba kalau di YouTube-nya banyak jempol terbalik misalnya. Kebayang nggak sih, kok banyak yang tidak suka gitu kan? Nah, kadang emotion itu berpengaruh terhadap respon kita. Jadi jangan baperan juga. Itu sekiranya bisa saya sampaikan ya. Kemudian ini ada Mbak Naomi Sandro Pasaribu. Saya mau bertanya, di saat pandemi seperti ini kita tahu bahwa kampus ataupun sekolah sedang melakukan kuliah online dan daring ya maksudnya. Nah, jadi itu banyak yang makin malas untuk berorganisasi dan makin malas untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan di kampus tersebut. Nah, bagaimana agar membangun persoalan tidak di kalangan dinilai daring sekarang ini, pengaruhnya seperti apa? Nah, Naomi boleh open mic kah? Saya butuh komunikasi sebenarnya, mengkonfirmasi ada bahasa itu di sini disampaikan jadi mahasiswa. Nah, termasuk Rahma juga. Ternyata Rahma aktif di komunitas kok gitu. Jadi pertama, jangan mengeneralisir kata bahwa mahasiswa, karena mahasiswa akhirnya semua nih. Mungkin ada mahasiswa yang mungkin malas. Nah, Naomi sendiri di posisi yang mana nih? Mahasiswa yang ingin aktif tapi belum aktif, atau di kondisinya Naomi tanda kutip bagi orang yang akhirnya kok males nih Kak untuk organisasi ini gitu kan, lebih enak rebahan gitu. Nah, ini lebih ke personal sebenarnya tantangannya gitu. Ternyata seperti Rahma tadi aktif di organisasi ya. Rahma aktif di organisasi apa boleh tahu? Saya aktif ikut organisasi BEM kampus, BEM UPNPTK, lalu saya juga ikut bagian pusatnya, BMKM ya, keluarga mahasiswanya. BEMU kalau disebutnya. Oke. Iya. Nah, ini apresiasi buat kamu. Nah, saya nggak tahu Naomi ini semester berapa juga. Mungkin saya perlu mengkonfirmasi. Sekiranya kalau tanda kutip males itu ada hal baik sebenarnya. Ketika mengerjakan sesuatu itu malas untuk lama-lama.
Jadi cari cara yang paling cepat gitu. Itu menjadi baik sebenarnya. Jadi banyak hal yang akhirnya tergantung persepsi dan juga tindakan yang nanti akan dilakukan. Kalau misalnya tergantung sih tadi, ketika orang itu males, lalu konsekuensinya nanti apa yang ingin didapatkan? Tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan dari orang lain, orang pun nggak ingin akhirnya bekerja sama dengan kita gitu. Malah hal yang nggak menjadi baik buat kita kalau kita terus di posisi itu. Biasanya ada level toleransi orang lain itu sebenarnya mau dia bergerak atau tidak biasanya gitu. Kalau sampai udah levelnya mentok di terkait toleransinya itu baru dia bergerak sebenarnya. Nah tergantung nanti mau membangun kesadaran seperti apa kayak gitu. Ketika Naomi misalnya sadar bahwa kalau begini terus tuh mau sampai kapan sih gitu, rebahan terus. Bisa juga sekarang misalnya aktivitas rebahannya itu produktif. Nah, bagaimana membangun kesadaran baru bahwa produktivitas itu sekarang kalian melihat banyak peluang opportunity untuk pembelajaran di luar kampus yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi, contoh-contoh tadi Rahma misalnya ini ya mengomongkan tentang role model kan kayak gitu ya. Nah, role model itu carilah sosok yang menginspirasi diri kita untuk sekiranya kok dia bisa sih gitu. Munculkan hal itu. Kenapa saya akhirnya tergerak? Saya ketika menjadi mahasiswa berprestasi, Rahma pernah mendengar MAPES mahasiswa berprestasi? Iya Pak, pernah. Setahu Rahma itu dipilih atau akhirnya dicalonkan. Kamu dari calon ini, kamu dari calon prodi ini. Kalau yang saya tahu itu seperti dia habis memenang perlombaan itu baru disebut mahasiswa berprestasi, seperti itu Pak. Oke, nah waktu zamannya saya itu mahasiswa berprestasi itu ditunjuk untuk ikut seleksi. Kata kuncinya ditunjuk, ya ditunjuk. Kalau ditunjuk berarti dia sudah ada portofolio kan, karena akhirnya diminta bagian akademik untuk ikut seleksi. Ternyata ditunjuk itu tidak semuanya ikut. Lalu ada satu orang yang mendaftarkan dirinya. Berbeda tidak? Yang satu ditunjuk, yang satu mendaftarkan dirinya. Dari semua peserta hanya satu yang mendaftarkan diri. Dan seseorang itu IPK-nya ternyata tidak terpenuhi. Yang pertama misalnya syaratnya 3,51 ya. Nah, si pendaftar itu IPK-nya 3,25. Tidak memenuhi syarat dari segi IPK. Tapi diperlukan untuk mendaftar. Dengan aktivitas portofolionya, dia meyakini bahwa dirinya mampu untuk berkompetisi, akhirnya dia mendaftar. Lalu dia terpilih menjadi juara 3 ya, mahasiswa berprestasi di kampusnya, yaitu saya. Nah, itu satu bentuk yang akhirnya wujud dari spirit saya gitu. Ingin punya satu hal, saya nggak tahu kenapa, saya waktu itu masih di BMKM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di Gajah Mada. Itu yang akhirnya saya banyak ketemu orang-orang yang memang aktif gitu. Aktifnya waktu itu belum mengenal kewirausahaan ya, saya baru mengenal kewirausahaan tuh waktu setelah itu. Akhirnya sekarang lebih menekuni terkait kegiatan kewirausahaan. Dan itu saya pakai. Lalu saya mengenal tentang aktivitas sekarang namanya coaching proses. Bagaimana metode pengembangan diri seseorang dengan memberdayakan potensi yang dimilikinya. Hal itu yang akhirnya terus dikembangkan. Nah, kemudian jika memang akhirnya nanti ya, karena kita tidak tahu ya luringnya ini sampai kapan, ya kan, daring maksudnya, daringnya ini sampai kapan, sehingga apa yang bisa dilakukan, bagaimana teman-teman sekarang tadi core identity-nya ingin apa, mau nggak mau nanti kan mau bekerja kan, apakah itu sebagai profesional ataupun sebagai wirausaha, benar? Lalu ada manfaat yang ingin diberikan kan, apakah ke orang tua, ataupun ke lingkungan, ataupun ke perusahaan, ataupun ke usaha kita sendiri, benar? Pastinya kan butuh apa? Butuh skill, oke? Butuh nilai, values di sana, manfaat yang ingin diberikan untuk kita mendapatkan baik itu materi maupun non materi. Sehingga investasi kita mulai dari saat ini sekarang dilakukan
ada yang namanya atomic habit. Atomic habit berarti adalah sesuatu yang kecil yang kita lakukan yang itu bisa berdampak besar. Contohnya apa sih? Banyak hal sebenarnya. Kita betah untuk menonton YouTube ataupun Instagram untuk stalking calon-calon kita. Calon orang lain juga bisa jadi kan, bener ya? Atau perbuatannya orang lain yang kita lihat, ini bakal jadi cocok untuk kita atau tidak gitu. Luangkanlah waktu, tambahkan misalnya skill language, bahasa misalnya. Ada kan contohnya misalnya Vicky Naki misalnya, sosok muda dengan Ome TV yang negatif kata orang, lalu dia memanfaatkan itu dengan kemampuan bahasa yang berbeda, lalu dia bisa berkomunikasi. Benar tidak? Kan orang lain tidak terpikirkan, lalu dia mendapatkan momentum itu. Ingat, momentum itu bisa jadi ya, momentum itu kalau kita siap, kesuksesan akan datang. Tapi ketika momentum itu ada, kita tidak siap, berhasil tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, makanya itu, mempersiapkanlah diri kita ketika momentum itu kapanpun datang, kita sudah siap gitu. Maka kemampuan skill bahasa misalnya, ataupun keterampilan yang dibutuhkan tadi. Audiens kita itu butuhnya apa, makanya manfaat apa yang mau kita berikan. Kalau kita belum ada, kita investasi dari sekarang gitu. Apapun itu, apakah kegiatan untuk berorganisasi misalnya, kemampuan leadership bagaimana sih kita ikut? Boleh lewat volunteerism misalnya, kegiatan sukarelawan kita ikut. Organisasi itu sekarang memang di grup WhatsApp misalnya diskusi membangun satu pembahasan diskursus, itu pun menjadi hal yang kita mulai. Bagaimana menyampaikan sebuah pendapat misalnya. Bagaimana kita mengkritisi sesuatu yang itu akhirnya membangun. Ketika mengomentari sesuatu hal, itu ada teknik yang baik. Pertama, apresiasi pencapaiannya. Ya kan? Yang kedua, saran perbaikannya. Jadi nggak cuma, lu jelek banget sih kerjanya kayak begitu. Jangan begitu. Makasih ya, ini sudah dibuat. Sekiranya bisa nggak sih untuk dibuat lebih baik lagi seperti ini? Kayaknya lebih bagus deh. Lebih enak nggak tuh? Itu pun bagian dari communication skill. Dan itu harus dilatih. Lebih sering mana sih kalian terhadap orang-orang terdekat yang memang lebih banyak mengomentari tanda kutip, menolak untuk dari idenya kalian? Bener nggak? Lebih banyak kayak gitu kan? Aku ada ide loh. Itu orang terdekat kita loh, bisa jadi calon pasangan, orang tua, bener nggak sih? Atau teman dekat, bener nggak? Nah, bagaimana akhirnya? Saya Rahma ngalamin. Halo Pak, ya, yang seperti Bapak bilang. Oke. Nah, bagaimana akhirnya itu menjadi penting untuk teman-teman. Pertama, nanti terjunnya teman-teman di kehidupan di masyarakat umumnya, begitu nanti notabene status masih dan tidak mahasiswa, communication skill itu adalah satu kebutuhan yang bisa dibilang utama. Yang kedua itu adalah leadership. Baik nanti teman-teman ditunjuk sebagai leader ataupun anggota dari suatu organisasi. Karena mau nggak mau kita sebagai makhluk sosial, baik itu secara daring ataupun luring, kita tetap bekerja sama dengan orang lain, benar? Ya, betul. Nah, tidak mudah adalah ketika teman-teman itu sudah tidak suka terhadap sosok, itu akan sulit nanti ketika bekerja sama. Banyak nggak sih, aku tuh nggak mau kerja sama dia gitu, padahal nggak suka ke mungkin personality-nya, bukan ke orangnya gitu. Jadi dilabeli semuanya jelek, padahal ada kebaikannya juga tadi. Itu bagaimana akhirnya teman-teman mengelola menjadi orang leader yang baik juga. Itu menjadi penting juga. Kemampuan leadership perlu diinvestasikan. Leadership itu tidak bisa dipindahkan sih sebenarnya, karena harus dilatih sendiri. Leadership itu nggak bisa dipindahkan. Saya punya leadership nih, saya pindahin kan ke Rahma ya. Nggak bisa gitu. Kemampuan bahasa pun sama. Saya bahasa Perancisnya lancar loh, bagus. Saya pindahin ke Rahma ya. Nggak bisa gitu. Nah, itu harus dilatih. Nah, keterampilan itu yang memang perlu dilatih. Knowledge, pengetahuan pun sama. Seseorang dinilai menjadi tanda kutip ya, lebih berwawasan karena apa yang dia baca. Kebiasaan apa yang dilakukan. Ya kan? Lalu siapa lingkungannya dia. Oke, itu yang menjadi penting menurut saya. Kalau saya misalnya caption misalnya Dr. Tirta gitu, pasti Rahma kenal ya? Iya, kenal Pak. Saya misalnya
alhamdulillah punya kesempatan 2 kali satu tempat di kegiatan seminar dengan beliau gitu. Sekarang beliau udah jauh lebih dari selebgram misalnya ataupun YouTuber gitu kan, karena udah tinggal di level nasional. Momentum itu beliau dapat gitu, dengan perjuangan tahu tidak mudah untuk sampai di titik ini misalnya kayak gitu, ya kan nggak tahu kan prosesnya dia sampai di saat ini kan gitu. Lebih banyak kita melihat seseorang itu, oh dia tuh udah kayak gini gitu, tapi nggak tahu proses di bawah gunung es yang itu mungkin dia mengalami penolakan, ya kan harus tidur di emperan, ya kan kerugian, penipuan. Nah itu yang kita nggak tahu gitu. Nah bagaimana